Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menghadapi hari-hari menjelang ujian tes kompetensi akademik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang soal-soal pengolahan data yang sering keluar atau muncul di saat TKA. Nah, ini prediksinya nanti akan kita bahas sama-sama. Ada diagram batang dan diagram lingkaran serta nanti ada pilihan ganda kompleks dan pernyataan benar dan salah. Nah, ini soalnya mungkin bagi kalian yang sudah belajar mungkin agak sedikit gampang, tetapi soal ini sangat menjebak dan butuh ketelitian dalam membaca. Nah, baiklah kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Nah, patut diingatkan lagi untuk mempelajari soal-soal di video ini, kamu boleh stop dulu videonya, kamu kerjakan, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, nah kita bahas ya. Nah, perhatikan di sini ada diagram batang ya. Ada diagram batang. Nah, ini adalah jumlah pengunjung perpustakaan di sekolah. Senin ada 24, Selasa 30, Rabu 18, Kamis 27, dan Jumat 21 siswa jumlah pengunjungnya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama. Berdasarkan tabel, jumlah pengunjung paling banyak terjadi pada hari. Nah, berarti kan yang paling banyak. Berarti kita tengok yang tabel diagramnya yang paling tinggi. Berarti yang paling tinggi yang ini. Nih, yang ini yang pada hari Selasa nih. Nah, ini ada 30 nih yang paling tinggi dari antara yang lain kan. Berarti jawabannya adalah Selasa. Berarti kita tinggal silang yang B. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Soal yang kedua, selisih jumlah pengunjung antara hari Selasa dan Rabu. Nah, yang ditanya selisih. Jadi untuk mencari selisih, untuk mencari selisih itu kita kurang ya. Untuk mencari selisih ini berarti kita kurangkan. Ingat ya, jangan bingung. Apa yang kita kurangkan? Yang besar dengan yang kecil. Nah, kita tahu hari Selasanya. Hari Selasanya ada 30. Selasa ada 30. Dan Rabunya ada 12. Rabunya ada 12. Ada 18 pengunjung. Oke, berarti kita mengurangkan yang besar dengan yang kecil. Berarti 30 kita kurangkan dengan 18 untuk mencari selisih tadi. Oke. Nah, 30 dikurang 18 itu adalah 12. Berarti jawabannya C. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita baca bersama-sama ya. Rata-rata jumlah pengunjung selama 5 hari adalah. Nah, untuk mencari rata-rata ini ingat, itu jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data. Berarti untuk mencari rata-rata itu adalah jumlah keseluruhan data dibagi per banyaknya data. Banyaknya ini adalah sama dengan frekuensinya ya. Oke, berarti jumlahnya adalah kita tinggal menambahkan jumlah pengunjung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti hari Senin itu ada 24 ditambah 30 hari Selasa, ditambah Rabu 18, ditambah Kamis 27, ditambah Jumat 21. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya yang ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita kurung ya. Oke, kita tambahkan dulu. 24 tambah 30 tambah 18 tambah 27 tambah 21 jumlahnya adalah 120. Oke, ini tadi soal nomor 3 ya. Nah, 120 dibagi dengan 5. 120 dibagi 5, jawabannya adalah 24. Oke, jadi rata-ratanya adalah 24. Jadi jawabannya C. Oke, gimana? Bisa dipahami kan?
Nah, sebelum kita lanjutkan ke nomor 4, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Juga share ke teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika hari Sabtu ada 30 pengunjung, berarti hari Sabtu nih ya. Kita tambah nih. Ini soal nomor 4. Perumpamannya, jika hari Sabtu 30 pengunjung, maka rata-rata pengunjung 6 hari adalah, berarti kita tinggal menambahkan tadi jumlahnya, rata-ratanya sama dengan ini rumusnya. Berarti jumlah keseluruhannya tadi dari Senin sampai Jumat kita udah cari kan, 120 ditambah dengan jumlah pengunjung hari Sabtu 30. Oke, kita kurung. Karena harinya jadi 6, maka dia harus kita bagi 6. Berarti 120 tambah 30 adalah 150 dibagi 6. Oke, 150 dibagi 6 adalah berapa? Ayo. Iya, 25. Berarti jawabannya adalah di poin C, di pilihan ganda yang C. Nah, bagaimana bisa dipahami tentang diagram batang ini? Kita lanjut ke soal yang berikutnya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kita masuk ke soal yang berikutnya tentang diagram lingkaran ya. Nah, ini adalah persentase buku yang dipinjam. Ini ada diagram lingkarannya. Di sini buku pelajaran ada 30%, komik 20%, majalah 10%, dan buku cerita 40%. Nah, ini berarti menggambarkan persentasenya. Ini datanya digambarkan dalam bentuk persen. Nah, persen yang tertinggi itu yang paling banyak. Nah, oke, kita baca ke soal nomor 5. Berdasarkan diagram lingkaran, jenis buku yang paling banyak dipinjam adalah, kita tinggal tengok, lihat mana persentase yang paling tinggi. Nah, persentase yang paling banyak itu adalah yang biru ini, karena dia 40%. Berarti jawabannya adalah buku cerita. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Jika total buku yang dipinjam adalah 200 buku, maka jumlah buku pelajaran yang dipinjam adalah, nah, yang ditanya adalah buku pelajaran. Nah, ingat untuk mencari persentase dalam diagram lingkaran ini adalah, oke, data sama dengan persentase dikali jumlah keseluruhan. Oke. Nah, sekarang yang ditanya datanya apa? Buku pelajaran. Kita singkat jadi BP ya. Buku pelajaran. Nah, lalu di soal ini diketahui persentase buku pelajaran berapa? 30%. 30% ini sama dengan 30/100. Dikali dengan jumlah keseluruhan ada 200 buku. 0 ketemu 0 coret. Nah, tinggal 30 kali 2. 30 kali 2 sama dengan 60 buku. Nah, berarti jawabannya adalah 60. Ada di poin C. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Ya. Jika jumlah komik yang dipinjam 40 buku, maka jumlah seluruh buku yang dipinjam adalah, nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Data ya, rumusnya sama dengan persentase dikali dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan. Oke. Nah, sekarang yang diketahui di sini apa? Datanya 40. Nah, persentasenya diketahui juga. Persentase dari komik adalah 20%. 20/100 dikali jumlah keseluruhan. Yang ditanya jumlah keseluruhan. Maka untuk mencari jumlah keseluruhannya adalah 40 dibagi 20/100 sama dengan 40 dikali 100/20. Oke, ini bisa coret 40 dengan 20. Artinya ya, 40 ini bisa dicoret dengan 20. Nah, di sini jadi 2, di sini jadi 1. Artinya dibagi ya. Tinggal 2 kali 100 adalah 200. Maka jawabannya adalah C.
Oke, bagaimana bisa dipahami kan? Nah, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Oke, mungkin sampai di sini saja ya. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas lagi tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, ini tadi kita udah bahas ya. Yang pertama tentang diagram batang dan juga rata-rata. Ya, rata-rata ini disebut juga dengan mean. Lalu ada diagram lingkaran. Nah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video Pak Teddy. Terus support terus video ini karena ya semoga apa yang Pak Teddy ajarkan kali ini menjadi pengetahuan baru bagi kalian. Mana yang belum bisa dipahami boleh ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.